Selamat masuk, Mbak. Selamat. Ih, udah rapi. Wah, ini dari mana ini? Dari pulang kerja kelompok, Bu. Oh, udah ngomong malam-malam ya? Iya, soalnya kan kalau pagi, siang, sore itu teman-teman jam kuliahnya beda-beda. Kan ini yang KU, Ibu. Oh, yang KU. Iya. Gimana nih kabarnya, Mbak Yaya? Agak kurang sehat, Ibu. Oh, sakit ya? Iya, Iya, kata dari suaranya ini agak bingung ya. betul. Pilek ya? Iya, pilek. Sudah minum obat? Sudah. Sudah ke dokter mungkin? Sudah. Ke poliklinik UM? Iya, itu Pak. Oh, kebetulan ya. Ke UM ya. Iya. Baik, karena Mbak ya, kemarin kita kan cuma sekadar chat di WhatsApp ya. Mungkin silakan Mbak ya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, Ibu, perkenalkan nama saya Yahya. Saya dari Jombang. Saya dari Prodi PGSD angkatan 2024, Ibu. Angkatan 2024. Nggih. Baik, sebelum kita lanjutkan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Mbak. Perkenalkan, nama saya Karista, izin saya sebagai konselor sebayanya Mbak Yaya yang nanti akan mendengarkan cerita Mbak Yaya, lalu saya izin sebagai fasilitatornya Mbak Yaya gitu. Nah, sebelum kita lanjutkan nih Mbak, apakah posisinya udah nyaman? Sudah, Ibu. Udah nyaman ya Mbak? Baik, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya Mbak. Yang pertama nanti di sini saya ada akses kerahasiaan, di mana Mbak Yaya tidak perlu khawatir, tidak perlu takut permasalahannya akan bocor atau terbongkar begitu. Dan di sini nanti kita punya waktu selama 15 sampai 20 menit yang kita manfaatkan dengan maksimal gitu ya untuk menceritakan permasalahannya Mbak Yaya ini. Dan di sini kita nanti konselingnya SIBT Mbak. Nah, apa itu SIBT? Di mana nanti Mbak Yaya ini akan secara mandiri menemukan solusi dari permasalahannya Mbak Yaya. Jadi nanti saya akan fokus menanyakan ke Mbak Yaya ini tentang solusi permasalahannya, bukan menggali masalahnya. Jadi pahami Mbak? Bisa, Ibu. Nah, sudah nyaman Mbak tidurnya? Sudah, Ibu. Kita akan konseling sudah siap? Siap. Nah, baik Mbak Yaya, bisa diceritakan permasalahan dari Mbak Yaya ini? Jadi masalahnya itu kan akhir-akhir ini kan sebelum UTS kan banyak tugas nih, Bu. Terus aku tuh jadinya kurang fokus gitu buat ngerjain tugasnya karena kan tugasnya banyak. Jadi fokusku buat ngerjain per tugasnya kayak buat memahami itu kurang karena ke distract HP, terus rasa males juga, Bu. Jadi kan aku ngerjain tugasnya pasti kebanyakan sore ya, Bu. Nah itu aku jadi kayak kan udah capek nih pagi kuliah, terus pas mau ngerjain tugas kayak males gitu, udah capek terus ngerjain tugas, jadi rasa fokusnya kurang banget. Iya, rasa fokus ya Mbak. Betul, Ibu. Jadi aku kayak bingung, ya, biasanya juga bisa ke distract karena HP, kan kadang HP ada notif, tugasnya jadi gak dikerjain, malah main HP, terus sampai lupa, sampai mepet banget sama deadline baru bisa ngerjain tugasnya. Berarti Mbak Yaya ini menjelaskan bahwa Mbak Yaya ini akhir-akhir ini tuh kurang fokus untuk mengerjakan tugas, dan mungkin bisa dikatakan Mbak Yaya ini terlalu menyepelekan tugas dan mengerjakan tugas waktu mepet deadline gitu ya Mbak? Betul, Ibu. Nah, bisa diceritakan lebih detail apakah penyebab dari Mbak Yaya ini kok akhir-akhir ini malas, ada faktor lain mungkin? Sepertinya karena ini sih pertemanan juga ada sih, Bu. Kayak temen-temen tuh setiap ditanya, kan kadang aku bingung nih ngerjain tugas ini kan karena gak fokus, jadi aku tanya ke temen. Tapi temen-temen tuh malah ala nanti aja, kan deadline-nya masih lama, nah kayak gitu. Jadinya kayak aku juga ikut-ikutan punya pemikiran, jadi ala nanti aja, pasti nanti juga bakal dikerjain. Terus selain itu juga ini suka ke distract sama HP, sosial media, apalagi scroll TikTok. Kalau udah scroll TikTok pasti lupa gitu. Baik, saya mengerti apa yang Mbak Yaya rasakan ya. Mbak Yaya ini memiliki permasalahan bahwa Mbak Yaya ini sering ke distract sama HP, sering ke distract sama hal-hal yang mungkin membuat Mbak Yaya ini kehilangan fokus belajar. Dan ditambah lagi sama pertemanan Mbak Yaya ini yang mungkin kurang support dalam mengerjakan tugas ya. Kalau ditanya ini sama-sama bingung gitu. Nah, izinkan Ibu menjelaskan ya Mbak. Jadi pada konseling kali ini kita menggunakan teknik SRBT, di mana nanti kita akan fokus pada solusi, dan nanti saya akan menggali solusinya dari permasalahannya Mbak Yaya.
Dan nanti Mbak Yaya ibu harap bisa menemukan solusi atas permasalahannya Mbak Yaya, dan tugas saya di sini hanya sebagai fasilitatornya Mbak Yaya. Bisa dipahami Mbak? Bisa Ibu. Nah, oke, dari permasalahan yang Mbak Yaya ceritakan tadi nih, kalau ibu tanya dari skala 0 sampai 10, dimulai dari 0 yang paling baik dan 10 yang paling buruk, Mbak Yaya ini ada di angka berapa? 8 Ibu. Nah, bisa diceritakan lebih detail kenapa Mbak Yaya memilih agensi angka bulanan ini? Karena saya tuh sebenarnya pengen banget menemukan titik fokus saya biar saya bisa lebih mudah mengerjakan tugas, terus nggak gampang ke distract juga. Makanya menurut saya itu urgent dan perlu penanganan gitu. Nah, Mbak Yaya menceritakan permasalahannya bahwa Mbak Yaya ini terdistract begitu ya. Nah, apakah ada solusi dari diri Mbak Yaya supaya Mbak Yaya ini tidak kehilangan fokus belajar? Apakah ada langkah-langkah yang sudah pernah Mbak Yaya terapkan sebelum-sebelumnya? Yang pertama itu sebenarnya sudah ada Ibu, kayak aku naruh HP dulu, lebih mementingkan mengerjakan tugasku daripada main HP. Tapi itu kayak kurang gitu Bu. Tapi selain itu aku juga sudah pernah nyoba ini sih Bu, bikin skala buat ngerjain tugas apa sih yang paling penting dan deadline-nya paling cepat gitu. Dan itu lumayan efektif sejauh ini. Nah, Mbak Yaya sebenarnya sudah punya solusi dari permasalahannya Mbak Yaya ini ya. Di antaranya Mbak Yaya bisa menyembunyikan HP, menaruh HP. Lalu Mbak Yaya juga mencatat skala urgensi dalam mengerjakan tugas, mungkin yang detailnya paling dekat dulu gitu. Benar begitu Mbak Yaya? Betul. Baik, saya mengerti apa yang Mbak Yaya sedang alami. Nah, saya mau bertanya nih Mbak, apabila nih Mbak Yaya tidur dan besok paginya Mbak Yaya ini ada keajaiban tugas, mungkin rasa malas dan rasa kedistek HP, rasa-rasa untuk malas untuk mengerjakan tugas itu hilang. Nah, apa yang Mbak Yaya rasakan? Seneng Ibu, yang pertama senang, terus yang kedua aku jadi kayak ringan buat mengerjakan tugas, jadi nggak gampang nyepelein, terus nggak malas-malasan lagi. Jadinya kayak misalnya tugas nih langsung dikerjain gitu, terus lebih fokus lagi. Nah, Mbak Yaya sudah menjelaskan ya, pastinya Mbak Yaya rasanya akan senang, terus Mbak Yaya juga akan fokus. Nah, untuk mencapai langkah-langkah solusi tersebut, apa yang Mbak Yaya sudah lakukan? Mungkin yang pertama saya akan membuat prioritas tugas yang paling ini, yang deadline-nya paling mepet. Terus yang kedua, lebih menyingkirkan HP terlebih dahulu. Misalnya ada chat masuk, notif masuk, sosial media masuk, itu mungkin jangan dilihat dulu. Mungkin lebih ini sih, nyimpan HP di lemari dulu, terus ngerjain tugas. Apa sih langkah-langkah yang akan Mbak Yaya capai untuk mencapai rasa senang tersebut? Mbak Yaya sudah menjelaskan bahwa Mbak Yaya ini akan menentukan skala prioritas tugas, lalu Mbak Yaya akan lebih menaruh HP. Nah, selain itu adakah solusi-solusi lain yang akan Mbak Yaya jalani atau langkah-langkah kecil lain? Lain. Yang pertama mungkin aku akan menghilangkan rasa malasku Bu, karena rasa malas itu kunci sebenarnya. Kalau sudah hilang pasti nanti akan bisa. Terus yang kedua harus yakin dan fokus. Oke, fokus. Selain itu nih, apa yang mungkin langkah-langkah sederhana aja yang akan Mbak Yaya capai dalam waktu dekat ini? Bertanggung jawab sih. Tanggung jawab. Mengapa? Karena kan tugas ya Bu, terus kan aku jauh kuliah di sini di Malang. Kalau nggak tanggung jawab pasti nanti kasihan kayak gitu. Nah, Mbak Yaya sudah menjelaskan sebenarnya Mbak Yaya itu udah menemukan solusi dari permasalahannya Mbak Yaya ini. Mbak Yaya menjelaskan bahwa Mbak Yaya ini punya tanggung jawab karena Mbak Yaya juga kuliah di jauh ya dari rumahnya Mbak Yaya, mana di Jombang ya. Iya itu. Nah, secara tidak langsung Mbak Yaya ini sudah mulai menemukan solusi dari permasalahan rasa malas itu. Mbak Yaya sudah menemukan solusi dari permasalahan Mbak Yaya tadi ya. Secara tidak langsung Mbak Yaya ini udah tahu nih apa yang mungkin perlu Mbak Yaya benahi dalam dirinya Mbak Yaya. Adakah nih waktu-waktu tertentu di mana Mbak Yaya ini nggak merasa malas gitu? Pagi sama siang aja. Kalau sore sudah mulai muncul rasa malas. Nah, mungkin itu kan hal yang dari diri Mbak Yaya sukai ya, untuk mengerjakan tugas di waktu pagi.
mengerjakan tugas di waktu sore. Nah, apakah Mbak Yaya sudah pernah mencoba untuk mengerjakan tugas yang di waktu Mbak Yaya sekali? Sudah Ibu, di pagi hari sama siang hari. Nah, mungkin kenapa nih kok Mbak Yaya punya rasa malas itu karena mengerjakan tugas mungkin di sore hari? Iya. Mengapa? Karena malesnya itu kan sudah sore, terus sudah lelah, terus gampang ke distract tadi Bu, yang kan kalau sudah sore sudah pakai scroll TikTok, lihat YouTube kayak gitu. Jadi malas mengerjakan tugasnya tambah tinggi rasa malesnya. Nah, baik, Mbak Yaya sudah menjelaskan kepada saya ya. Mungkin adakah solusi-solusi lain yang Mbak Yaya akan jalani sedikit demi sedikit dalam waktu dekat ini selain yang Mbak Yaya sebutkan? Mungkin yang pertama aku harus menanamkan rasa kesadaran sih Bu, kayak oh iya aku kan ada tugas, kalau bukan aku sendiri yang ngerjain terus siapa, kayak gitu Bu. Jadi kesadaran dulu, kalau aku sadar pasti nanti bakalan nggak males terus ngerjain tugas. Baik, kesadaran diri ya Mbak. Mungkin Mbak Yaya akan meningkatkan kesadaran dirinya. Kalau Mbak yang mengerjakan tugas Mbak Yaya ini akan siapa lagi gitu ya. Saya mengapresiasi Mbak Yaya ya, karena pikiran Mbak Yaya perlahan-lahan sudah mulai terbuka dan Mbak Yaya juga sudah mulai menemukan solusi-solusi dari permasalahannya Mbak Yaya. Nah, kira-kira nih Mbak, perubahan yang sudah terjadi dalam dirinya Mbak Yaya setelah kita berdiskusi tadi dan saat ini, adakah perubahan? Ada Ibu, jadi sekarang aku sudah tahu kayak pokok permasalahanku tuh sebetulnya apa. Kan sebelum konseling kok kayak mengira-ngira sebetulnya apa sih kok aku bisa jadi malas kayak gini. Tapi setelah konseling ini aku jadi tahu ternyata aku gak bisa mengerjakan tugas karena distract karena ada ini. Terus ternyata yang beberapa kegiatan yang sudah aku lakukan itu ternyata juga merupakan solusi yang selama ini aku cari kayak gitu. Terus pikiranku juga jadi kebuka gitu. Baik, saya mengapresiasi Mbak Yaya yang tepuk tangan untuk Mbak Yaya sendiri. Mbak Yaya sudah mulai terbuka ya pikirannya. Mbak Yaya juga berkonseling dengan saya tadi, udah mulai menemukan solusi-solusi yang mungkin akan Mbak Yaya jalani, akan Mbak Yaya tempuh gitu ya. Nah, tadi Mbak Yaya kan menyebutkan bahwa skala Mbak Yaya ini di angka 8. Nah, kalau saat ini bertanya, kira-kira skala dari permasalahan Mbak Yaya ada berapa? Sekarang sudah jadi di 5 ya. Mengapa? Karena sudah mulai ini ada pemikiran kayak oh ternyata aku karena ini. Terus kan aku sudah melakukan beberapa perilaku yang biasa sebelumnya. Jadi sudah mulai berkurang, sudah tidak terlalu buruk. Nah, bagus ya Mbak Yaya. Saya mengapresiasi Mbak Yaya yang mungkin Mbak Yaya tadi bilang di angka 8 terus di angka 5, dan itu kan sudah mungkin perubahannya sangat perlahan namun pasti ya Mbak. Tinggal Mbak Yaya menjalankan apa yang Mbak Yaya katakan tadi, solusi kecil mungkin tidak langsung gitu ya, sedikit demi sedikit Mbak Yaya akan jalani begitu ya. Iya Ibu. Baik, mulai hari ini saya minta Mbak Yaya untuk membuat jurnal begitu. Nanti isinya di mana jadwal Mbak Yaya ini bisa mengerjakan tugas jam berapa, Mbak Yaya bisa main HP jam berapa, Mbak Yaya bisa mungkin scroll TikTok atau mungkin bermain bersama teman-teman itu jam berapa. Bisa dipahami Mbak? Bisa Ibu. Nah, kira-kira dari penjelasan saya tadi, adakah pertanyaan yang ingin Mbak Yaya tanyakan? Belum. Nah, nanti kita akan berjumpa ke sesi pertemuan selanjutnya ya Mbak, biar kita bisa memantau progres dari Mbak Yaya ini. Siap Ibu. Nah, baik. Karena mungkin mengingat waktunya sudah mulai mepet ya Mbak, mendekati akhir sesi konseling, izinkan saya untuk merangkum dari sesi konseling kita pada malam hari ini ya Mbak. Gimana Mbak Yaya ini mengalami rasa malas mengerjakan tugas karena sering ke-distract HP, lalu Mbak Yaya juga mengalami rasa yang seperti menyepelekan tugas begitu, mengerjakan tugas waktu mepet deadline, dan Mbak Yaya juga menemukan solusi-solusi kecil, langkah kecil yang awalnya Mbak Yaya ini menurut saya malas. Mbak Yaya mulai punya kesadaran diri untuk berubah, mungkin dari langkah kecil menyembunyikan HP, terus langkah kecil untuk mungkin fokus dari tugasnya Mbak Yaya itu. Nah,
Selain ini ada kegiatan apa nih Mbak? Setelah ini mau ada misi Google Meet sama teman-teman. Oh, ada kegiatan lagi ya. Iya. Ini agak sakit ya kondisinya. Iya. Oke Mbak, semangat terus ya Mbak. Semoga sukses. Di sini saya sebagai konselor jika ada kesalahan, salah kata, saya mohon maaf ya Mbak.